Lainnya, saudara, dua jenazah pendaki yang tewas di Gunung Bawah Karaing, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah dibawa oleh tim SAR. Korban meninggal dunia saat terjadinya cuaca ekstrim di lokasi pendakian. Dua pendaki tewas diduga mengalami hipotermia atau kondisi suhu tubuh yang menurun drastis dan sesak napas saat cuaca ekstrim terjadi. Keduanya mengalami hipotermia saat berada di pos 7 dan 6 pendakian Gunung Bawah Karaing. Dua korban ini sebelumnya berada di Gunung Bawah Karaing untuk menyambut HUT kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Pelan-pelan turunan depan, pelan-pelan. Dari pos 1 Bayangan atas nama Irfan sudah ada lihat seperti itu ganti Yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan jalur evakuasi yang dilintasi tim SAR. Kedua korban yang meninggal di Gunung Bawah Karaing telah dibawa ke puskesmas terdekat. Gunung Bawah Karaing memiliki ketinggian sekitar 2.600 meter di atas permukaan laut. Dari hasil penjagaan kami temukan dua orang korban yang meninggal dunia. Yang pertama di pos 7 dan yang kedua di pos 6. Dan keduanya adalah hipotermia yang dialami dan kami dari tim SAR sementara kami mengevakuasi kedua korban tersebut untuk ke lereng Gunung Bawah Karaing. Demikian informasi dan kedua korban tersebut kami evakuasi ke lereng gunung dan dibawa ke puskesmas yang terdekat. Terima kasih. Oke, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini merupakan visual sejumlah pendaki yang mendapatkan pengawalan tim SAR untuk turun dari Gunung Bawah Karaing. Ada lebih dari 800 orang yang melakukan pendakian, padahal penjagaan ketat sudah dilakukan di sejumlah jalur pendakian seiring pemberlakuan PPKM. Jatuhnya korban jiwa di Gunung Bawah Karaing di Goa merupakan yang kedua kalinya. Tahun lalu jumlah korban tewas banyak 1 orang. Ya, hati-hati. Ada sarungnya teman. Yang panas. Yang ini hasilnya hipo karena biar air mendidih juga dia tidak ada rasa itu. Panas tidak kau rasa itu? Hingga saat ini tim medis masih memberikan perawatan terhadap sejumlah pendaki yang telah berhasil turun dari Gunung Bawah Karaing. Selain 2 korban meninggal, ada belasan pendaki lainnya yang harus bertahan menghadapi cuaca ekstrim saat berada di atas gunung. Informasi lebih lengkap terkait penanganan korban pendaki di Gunung Bawah Karaing di Goa, Sulawesi Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV, ada Aprianto Jabri. Selamat petang, Abri, apakah ada informasi terkini dari sana dan jadi berapa jumlah korban yang terakhir yang sudah tercatat, Abri? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang jika berbicara mengenai Gunung Bawah Karaing, salah satu tempat wisata alam yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini memang sangat ramai dan juga sering dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya para pecinta alam. Dan tiap tahunnya juga Gunung Bawah Karaing ini sangat sering dikunjungi, termaksud para pecinta alam. Dan kemarin sebanyak 812 orang yang mendaki di Gunung Bawah Karaing, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan naik di puncak Gunung Bawah Karaing untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Namun Ibrahim dan juga saudara, dari pendakian ini terdapat beberapa korban yang dirawat dan juga meninggal dunia. Namun Ibrahim dan juga saudara, untuk mengetahui berapa jumlah korban yang luka ataupun juga meninggal dunia, saya akan mengajak Anda berbincang langsung bersama Pak Junaidi selaku Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Selatan. Selamat petang Pak Junaidi. Selamat petang. Ya, baik Pak Junaidi, untuk korban yang meninggal dunia, menurut data yang kami dapatkan Pak Junaidi, sebanyak 2 orang meninggal dunia. Untuk data terbaru, apakah memang hanya 2 atau ada tambahan korban meninggal dunia Pak Junaidi? Ya, baik. Jadi untuk informasi terakhir
per jam 16:12 bahwa ada lagi satu korban. Ternyata data Rian ini keluarganya datang dari kampungnya dan langsung menuju ke puskesmas terdekat di Bawakaraeng. Melihat anaknya ternyata bukan Rian rupanya. Ternyata itu namanya Zainal. Rian itu rupanya disampaikan sama kawannya itu masih ada di atas dan itu sudah meninggal dunia. Nah, ini sangat-sangat riskan sekali buat seluruh pendaki dan tiap tahunnya pasti makan korban. Tahun lalu itu 16.000 orang ke atas. Alhamdulillah bisa kita jegat. Ada beberapa titik rawan untuk naik para pendaki dijegat karena PPKM. Sehingga berkurang cuma 812. Namun dalam hal ini korban bertambah. Yang tahun lalu cuma 1 orang, sekarang 3 orang. Nah, kami dari tim SAR, termasuk TNI Polri yang menjegat di sana, sudah sangat berupaya semaksimal mungkin. Supaya orang-orang atau pendaki ini tidak naik di atas gunung dan melakukan kegiatan di atas. Biasanya kegiatan di atas ada pengibaran bendera sama merah putih. Namun untuk safety ke atas itu kita tidak bisa melihat karena dia lewat jalan tikus istilahnya, jalan yang tidak dijegat. Sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa yang dia bawa ke atas. Nah, untuk orang yang meninggal dunia ini ada 3 orang. Rupanya dia tidak bawa apa-apa. Makanan tidak bawa, minuman juga tidak bawa. Dia langsung naik aja dan tidak memperhitungkan kondisi yang ada di Gunung Bawakaraeng, khususnya di pos 7 hingga pos 12. Baik Pak Junaidi, untuk kronologi ketiga korban yang meninggal dunia ini seperti apa? Lalu seperti apa proses evakuasi ketiga korban yang meninggal dunia ini sehingga dibawa ke Puskesmas Moncoloy Kabupaten Goa? Iya, jadi sesuai dengan informasi dari tim medis kami, dari PMI, kemudian dari Basarnas itu sendiri bahwa keadaan korban ini dia hipotermia. Dia kedinginan dan tidak bisa berbuat apa-apa di atas karena bahan makanannya nggak ada. Seandainya ada bahan makanan mungkin untuk menambah gizi, tidak akan terjadi hal itu. Dan kenapa bisa terjadi? Karena dia lewat jalur yang kita tidak ketahui dan kita tidak periksa apa-apa yang mereka dibawa. Nah, untuk evakuasi tadi dilaksanakan evakuasi per jam 10:45 oleh anggota atau tim SAR termasuk TNI Polri yang ada di atas dan potensi SAR yang ada sebanyak 150 orang ini sangat-sangat sulit dengan medan yang telah dilalui anak-anak ini. Dan sampai naik ke pos 7, dari pos 7 ambil lagi mayat di pos 6 yang sangat luar biasa untuk jalur untuk turun. Dan dengan gigihnya dan semangatnya kita sebagai tim SAR termasuk TNI Polri dan seluruh potensi SAR yang ada, tetap kami berupaya maksimal mungkin untuk turun ke puskesmas yang terdekat. Nah, sekarang sudah 2 orang ini sudah ada di puskesmas, tetapi 1 orang sementara pada pukul 16:27 tadi anak-anak naik lagi untuk menyisir karena menurut temannya dia diberikan penghalang kain dan di batu-batuan di jurang. Sehingga ini butuh pencarian lagi untuk hari ini dan semoga tim SAR ini bisa menemukan korban tersebut dengan situasi dan kondisi yang ada. Baik Pak, lalu untuk berikutnya seperti apa proses pengawasan yang akan dilakukan agar tidak terjadi hal serupa yang terjadi pada hari ini? Ya, jadi tentunya nanti tahun depan kalau panjang umur pasti ada lagi. Dan ini tentunya semua di pihak pemerintah daerah juga harus mengetahui bahwa seperti di Goa, kemudian ada jalan lagi di Bantaeng, kemudian ada jalan lagi di Sinjai. Mungkin dari 3 ini daerah ini bisa bekerja sama bersama Basarnas karena Basarnas tidak bisa mencegat karena bukan kita tugas kami itu. Tugas kami itu adalah pencari dan penolong dan evakuasi korban. Sehingga yang menentukan semuanya adalah pemerintah daerah. Kami cukup membantu dan memberikan sesuatu yang baik untuk bagaimana menghalangi anak-anak ini, yang pendaki ini bisa naik di atas gunung. Bisa naik kalau misalkan selesai PPKM dan bisa naik, tapi harus memperhitungkan safety. Mulai dari sepatu sampai perlengkapan lainnya, termasuk makanan yang harus dia bawa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Junaidi selaku Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Selatan. Nah, itu dia Ibrahim dan juga saudara tadi Pak Junaidi selaku Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Selatan telah menginformasikan bahwa untuk para pendaki gunung pastinya juga harus mengingat dan melihat keselamatan mereka saat ingin melakukan
mendaki di Gunung Bawakareng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi di hari ini khususnya di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yaitu terdapat 3 orang meninggal dunia yang mendaki di Gunung Bawakareng saat ingin merayakan Hari Kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-76. Ibrahim. Terima kasih Aprianto Jabri untuk laporan Anda langsung dari Goa, Sulawesi Selatan.